Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Bertemu lagi bersama Bapak dalam pembelajaran fisika kali ini. Kita akan lanjutkan terkait dengan hukum Kirchhoff. Oke, pada bagian sebelumnya kita telah pelajari tentang hukum Ohm ya. Jadi hukum Ohm dapat kita gunakan untuk menganalisis rangkaian listrik yang sederhana. Hukum Ohm juga dapat diterapkan dengan aturan susunan hambatan seri dan paralel. Nah, tetapi untuk rangkaian yang lebih kompleks, kadang-kadang hukum Ohm dan aturan susunan hambatan baik seri maupun paralel itu juga tidak mampu digunakan untuk menganalisis rangkaian yang lebih kompleks. Nah, oleh karena itu ada seorang ilmuwan bernama Gustav Kirchhoff. Dalam hal ini dia bisa membuat suatu perumusan terkait bagaimana cara kita untuk menganalisis rangkaian yang lebih kompleks. Nah, untuk hukum 1 Kirchhoff, dia menjelaskan bahwa jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik cabang itu sama dengan jumlah arus yang meninggalkan titik. Dalam artian, jumlah arus yang masuk itu harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, dalam hal ini bisa dilihat pada rangkaian ketika dialiri arus ya. Jadi I1 masuk, kemudian ada yang ke bawah adalah I2, kemudian ke sini adalah I lagi, yang ke bawah sini I3 dan I4. Jadi I yang masuk adalah I1, sementara I yang keluar adalah I2, I3 dan I4. Nah, jika kita lihat untuk aplikasinya seperti ini ya. Nah, jadi tentukan besar I, arus I5. Apabila besar arus I1, I2, I3 dan I4 berturut-turut adalah 0,5 miliampere, 1 miliampere, 1,5 miliampere dan 0,3 miliampere. Jadi terlihat pada rangkaian seperti ini ya. Jadi arus mengalir dari potensial tinggi ya, masuk persamaan. Jadi persamaan ini ada 3, ada I1, I2 dan I3. Sehingga untuk mencari nilai I5 nanti bisa kalian gabungkan sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff ya. Jadi ini arus yang masuk ada 3, ini pertama, kemudian pecah menjadi 3, I1, I2 dan I3, kemudian gabung lagi, masuk, pecah lagi menjadi 2, I4 dan I5. Sehingga kita dapat persamaan dari dua komponen ini bahwa I1 ditambah I2 ditambah I3 itu arus yang masuk sama dengan arus yang keluar, I4 ditambah I5. Sehingga kita dapatkan nilai I5 ya. Jadi tinggal kalian pindahkan, ini tinggal pindahkan I4 nya plus jadi min ya. Jadi ini I1, I2, I3 dikurangi I4, tinggal masukkan dapat nilai I5. Selanjutnya untuk hukum 2 Kirchhoff, di mana Kirchhoff menjelaskan bahwa jumlah aljabar dari beda potensial elemen-elemen yang membentuk suatu rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Jadi dalam suatu rangkaian tertutup itu ada dua tegangan ya, ada tegangan dari sumber GGL, ada tegangan dari tegangan jepitnya. Nah, misalkan rangkaiannya seperti ini. Nah, ada dua hambatan R1 dan R2 dan ada dua sumber tegangan yang di atas sama yang di bawah ya. Jadi kalau kita lihat rangkaian seperti ini, jadi ada dua hambatan kita anggap lampu, sementara sumber tegangannya kita anggap baterai. Nah, dalam hal ini maka akan ada tegangan jepit pertama, yaitu tegangan jepit antara A dengan B. Nah, tegangan jepit itu kan V ya, bisa dicari dengan I kali R. Sementara untuk dari B ke C itu adalah tegangan dari sumber GGL E ya, bentuknya V huruf E. Kemudian di sini juga ada tegangan jepit lagi, kemudian ada sumber tegangan lagi, sehingga jumlah beda potensial atau tegangan yang di dalam rangkaian itu harus sama dengan 0. Nah, jumlah beda potensial sama dengan 0 ini sering ditulis dengan sigma itu jumlah GGL ditambah jumlah I kali R atau jumlah tegangan jepitnya. Jadi tergantung berapa GGL, berapa tegangan jepit atau berapa hambatannya nanti. Seperti itu untuk persamaan pada hukum 2 Kirchhoff. Dalam menganalisis suatu rangkaian tertutup ada beberapa aturan yang wajib kita ketahui. Nah, aturan dalam menganalisa suatu rangkaian tertutup, yang pertama kita harus menentukan arah arus listriknya, kemudian yang kedua menentukan arah putaran loop, itu bebas ya. Kemudian yang ketiga, tentu dengan mengetahui arah dari arus listrik dan putaran loop, kita harus menentukan nilai arus listriknya apakah positif atau negatif. Kemudian baru menentukan nilai GGL-nya juga apakah positif atau negatif. Baru bisa masuk ke dalam persamaan hukum 2 Kirchhoff. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa lihat penjelasan berikut ini. Pada rangkaian tertutup, arah arus listrik di luar sumber tegangan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Beberapa ketentuan pada rangkaian tertutup antara lain, penentuan arah loop bebas dengan ketentuan jika arah loop searah dengan arah arus listrik, penulisan arus bernilai positif. Dan jika arah loop berlawanan dengan arah arus listrik, penulisan arus bernilai negatif. Kemudian,
Arah loop juga berpengaruh terhadap penulisan nilai GGL. Jika arah loop pertama kali menyentuh kutub positif, GGL bernilai positif. Dan jika arah loop pertama kali menyentuh kutub negatif, GGL bernilai negatif. Dalam rangkaian listrik tertutup, ada dua jenis tipe rangkaian ya, yaitu rangkaian tertutup tunggal atau satu loop, dan yang kedua adalah rangkaian tertutup majemuk atau dua loop. Nah, dalam hal ini, cara menentukan arus listrik pada rangkaian tertutup tunggal adalah sebagai berikut ya. Jadi, yang pertama tentukan arah loopnya dulu, kemudian baru kita gunakan hukum 2 Kirchhoff. Nah, untuk menentukan arah loop dari kita misalkan dari A ke B, ke C, ke D, menuju A. Jadi putarannya berlawanan arah jarum jam. Jadi, Bapak anggap seperti itu arah putaran loopnya terlebih dahulu. Kemudian berdasarkan hukum 2 Kirchhoff, untuk arah arusnya sudah kita tentukan ya, dari positif ke negatif. Jadi arahnya dari sini ya, dari A, B, C menuju D. Jadi sama berlawanan arah jam-jam juga. Nah, dari sana kita tentukan bahwa misalkan dari B dulu ya. Jadi arus akan melewati R2, kemudian arah loopnya naik, arah arusnya naik jadi searah, sehingga nilai arus di hambatan R2 ini positif ya. Jadi I R2 nya positif. Kemudian arah loopnya melewati GGL E1. Jadi sumber tegangan GGL E1 dijumpai. Kalau dari arah loopnya, maka kutub negatif terlebih dahulu dijumpai, sehingga nilai E1 nya adalah negatif. Kemudian arusnya mengalir lagi melewati R1. Nah, R1 di sini juga arah arusnya turun, arah putaran loopnya juga turun di sini ya, sama-sama berlawanan arah jarum jam, maka arah searah dia bernilai positif, maka I dikali R1 nya positif. Nah, selanjutnya terakhir dia akan menjumpai GGL yang kedua atau E2 nya. Nah, dari arah putaran loopnya terlihat bahwa kutub negatif terlebih dahulu dijumpai, sehingga nilai E2 nya bernilai negatif. Jadi persamaannya IR2 min E1 ditambah IR1 dikurangi E2 sama dengan 0. Tinggal kalian kumpulkan yang R dengan R, yang E dengan E. Jadi yang R misalkan IR2 sama IR1 ya, jadi ini plus. Tinggal keluarkan I-nya sehingga di dalam R1 tambah R2. Sementara ini min kita pindahkan ke kanan jadi plus ya E1. Ini min E2 juga kita pindahkan ke kanan jadi plus E2. Sehingga ketemu persamaan I bahwa I sama dengan E1 ditambah E2 per R1 ditambah R2. Karena ini dikali ya, jadi pindah jadi bagi. Jadi seperti itu cara analisa untuk rangkaian listrik tertutup dalam satu loop ya. Selanjutnya kalian bisa perhatikan contoh soal untuk rangkaian pada satu loop berikut ini. Pada soal diberikan gambar rangkaian dan diketahui R1 2 ohm, R2 4 ohm, R3 6 ohm, E1 9 volt, dan E2 3 volt. Yang ditanya arus yang mengalir pada rangkaian. Untuk menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu kita tentukan arah loop dan gunakan hukum 2 Kirchhoff, sehingga kita peroleh persamaan I kali R1 kurang E1 tambah I kali R2 tambah I kali R3 tambah E2 sama dengan 0. I kali 2 kurang 9 tambah I kali 4 tambah I kali 6 tambah 3 sama dengan 0. 12I kurang 6 sama dengan 0. 12I sama dengan 6. I sama dengan 6 per 12 sama dengan 0,5 ampere. Jawabannya D. Oke, itu tadi adalah contoh soal untuk yang satu loop dalam rangkaian tertutup ya. Nah, bagaimana cara menganalisa jika rangkaiannya adalah dua loop? Tentunya akan sangat rumit ya. Namun sudah Bapak carikan sebuah video terkait dengan contoh soal yang dua loop ya. Nah, di video ini Bapak temukan dia sampai mencari daya di suatu hambatan pada rangkaian dua loop. Jadi kalian cukup perhatikan bagaimana cara dia menemukan arus listrik yang mengalir pada rangkaian dua loop ini. Yang ditanyakan adalah besar daya pada hambatan 2 ohm. Jadi yang di tengah pilihannya A 2 watt, B 4 watt, C 5 watt, D 6 watt, dan E 9 watt. Nah, cara menentukan daya pada hambatan 2 ohm ini adalah kita tentukan dulu kuat arus yang mengalir pada hambatan 2 ohm. Nah, cara menentukan kuat arus kita menggunakan hukum-hukum Kirchhoff. Nah, langkah pertama menerapkan hukum Kirchhoff adalah kita tentukan dulu arah loopnya. Jadi pada rangkaian ini nanti ada dua loop. Yang pertama loop 1, arahnya kita anggap saja searah dengan jarum jam. Demikian juga untuk yang loop yang kedua, searah jarum jam. Nah, kalau sudah seperti ini kita terapkan atau kita tentukan arah arus. Nah, biar mudah dalam perhitungan arah arus kita samakan dengan arah loop. Jadi nanti arah arus geraknya searah dengan jarum jam.
Nah, kalau sudah seperti ini, kita terapkan hukum Kirchhoff. Yang pertama, hukum buah Kirchhoff. Hukum buah Kirchhoff itu kalau ditulis secara matematis seperti ini bentuknya. Sigma V sama dengan 0. V ini menyatakan tegangan. Dan jadi, tegangan komponen-komponen listrik pada rangkaian ini sama dengan 0. Nah, selanjutnya, kita putari rangkaian ini. Jadi nanti arus ini bergerak seperti ini. Nah, kita lihat, pertama dia memasuki baterai, artinya ada tegangan di sini. Nah, sekarang kutub pertama yang dimasuki adalah kutub negatif. Nah, jadi persamaan yang pertama untuk kutub 1 itu adalah 4 volt. Nah, selanjutnya arus menuju ke percabangan ini. Nah, karena ada percabangan, arus akan terbagi dua, seperti ini. Jadi ada I1 dan I2. I1 nanti geraknya ke bawah, I2 ke kanan. Nah, antara I1 dan I2 itu kita hubungkan dengan hukum 1 Kirchhoff. Jadi nanti bentuknya seperti ini. I sama dengan I1 tambah I2. Nah, ini katakan persamaan yang pertama. Nah, setelah ini kita tinjau I1. I1 nanti bergerak memasuki hambatan 2 ohm. Artinya ada tegangan di sini. Dan besar tegangannya seperti ini. Plus I1 ditambah 2 ohm. Atau dikali 2 ohm. Nah, di sini plus itu karena arah arus I1 sama dengan loop yang pertama. Nah, selanjutnya I1 menuju ke bawah. Nah, setelah ini dia bergerak ke kiri. Nah, ketika bergerak ke sini, I1, ya maksudnya I itu bukan I1 lagi, tapi sudah kembali ke I yang ini. Nah, selanjutnya I akan menuju atau memasuki hambatan 4 ohm. Artinya ada tegangan di sini, di mana besar tegangannya plus I dikali 4 ohm. Di sini positif. Nah, karena arah arus searah dengan arah loop 1 ini. Nah, kemudian I ke sini. Jadi kembali ke posisi awal. Artinya kita sudah mengitari loop yang pertama ini satu putaran penuh. Nah, jadi nanti ini persamaan ini kalau digunakan sama dengan 0. Nah, ini persamaan ini bisa dirubah bentuknya seperti ini. Jadi I dikali 4 ohm, jadi yang ini pindah ke depan, ditambah I1 dikali 2 ohm, jadi yang ini. Nah, lalu yang ini pindah ruas ke kanan, jadi negatif pindah ruas jadi positif. Nah, ini katakan persamaan yang kedua. Nah, setelah ini kita lihat yang loop yang kedua. Jadi nanti arus I2 bergerak seperti ini, yang menuju atau memasuki baterai 4 volt. Nah, kita lihat kutub yang pertama yang ditemui adalah kutub positif. Jadi nanti tanda tegangannya dia positif, plus 4 volt. Nah, kemudian I2 menuju ke titik ini. Nah, selanjutnya dia memasuki hambatan 4 ohm. Artinya ada tegangan di sini, di mana besar tegangannya seperti ini, plus I2 dikali 4 ohm. Nah, ini positif karena arah arus I2 sama dengan loop yang kedua. Nah, kemudian I2 menuju ke bawah. Selanjutnya dia menuju ke titik ini. Nah, setelah ini dia akan bergerak ke atas. Nah, ketika bergerak ke atas, arusnya, arus I2 ini bukan lagi I2, tapi berganti menjadi I1. Jadi nanti I1 menuju ke hambatan atau memasuki hambatan 2 ohm. Artinya ada tegangan di sini, di mana besar tegangannya seperti ini, min I1 dikali 2 ohm. Nah, lihat di sini adalah tandanya negatif. Nah, karena arah arus I yang ini kan tadi ke atas. Nah, sedangkan arah loop ini yang pertama dia ke bawah, berlawanan. Jadi ini kenapa tandanya negatif. Nah, selanjutnya I akan kembali ke posisi yang pertama atau ke awal. Artinya kita sudah mengitari loop yang kedua ini secara penuh. Nah, jadi nanti persamaan ini kalau dijumlahkan ini sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini ada I2. Pada persamaan yang kedua, ini I2 tidak ada. Artinya biar mudah dalam perhitungan atau bisa diuraikan, I2 kita ganti dengan menggunakan persamaan yang pertama. Nah, kita lihat di persamaan pertama ini I sama dengan I1 tambah I2. Artinya nanti I2 itu sama dengan I1 dikurang I dikurang I1. Jadi yang I2 ini kita ganti dengan yang ini. Jadi nanti bentuk persamaannya seperti ini. I, jadi yang ini I dikurang I1 dikali 4 ohm, lalu dikurang jadi yang ini I1 dikali 2 ohm sama dengan min 4 volt. Jadi yang ini pindah ruas ke kanan, positif pindah ruas jadi negatif. Nah, ini diuraikan bentuknya menjadi seperti ini. Jadi yang ini kali silang I dikali 4 volt 4 ohm, lalu dikurang I1 dikali 4 ohm, dikurang yang ini, dan ini tetap. Nah, selanjutnya adalah, nah kita lihat ini sama I1 dan I1, artinya bisa dijumlah jadi bentuknya seperti ini. I dikali 4 ohm dikurang I1 dikali 6 ohm, jadi 4 min 4 dikurang 2 min 6 sama dengan tetap. Nah, kemudian cara menghitung arus yang masuk di hambatan 2 ohm ini atau I1, kita menggunakan metode eliminasi. Jadi persamaan 3 kita eliminasi dengan persamaan 2. Jadi seperti ini bentuknya. Jadi ini persamaan yang ketiga, ini persamaan yang kedua. Ini dikurang. Nah, kalau dikurang
bentuknya seperti ini. Jadi ini habis, karena sama ya habis. Sedangkan yang ini I1 dikali 6 ohm dikurang I1 dikali 2 ohm. 6 min 6 dikurang 2 jadi 8. Jadi ini hasilnya min I1 dikali 8 ohm. Dan ini sama dengan min 4 min 4 jadi min 8. Nah kalau sudah seperti ini, jadi nanti untuk menghitung I1 sama dengan 8 per 8. Jadi I yang negatifnya hilang ya, dia dicoret. Jadi 8 per 8 sama dengan 1 ampere. Jadi arus yang memasuki hambatan 2 ohm ini sebesar 1 ampere. Nah kalau sudah seperti ini, kita bisa menghitung berapa dayanya. Nah cara menghitung daya kita menggunakan rumus seperti ini. Jadi P sama dengan I kuadrat dikali R. Lalu I nya diganti dengan 1 ampere, 1 ampere kuadrat dikali R nya 2 ohm. Nah 1 kuadrat 1, lalu dikali 2, 1 kali 2, 2 watt. Nah jadi daya pada hambatan 2 ohm ini sebesar 2 watt. Jadi soal ini jawabannya adalah A. Oke, demikian penjelasan Bapak terkait hukum 2 Kirchhoff. Untuk selanjutnya, semoga bermanfaat untuk kalian dalam diskusi kelompok ya. Akhir kata Bapak aturkan para Santi. Santi, Santi, Santi,